Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Alhamdulillah kita berjumpa pada hari ini. Walaupun masih dalam keadaan daring, Ibu harap anak-anak Ibu masih dalam keadaan sehat dan masih semangat untuk dalam mengikuti proses pembelajaran pada hari ini. Ya, untuk selanjutnya, untuk selanjutnya, pada minggu lalu kita membahas tentang objek IPA. Ibu ulangi sekali lagi. Pada minggu lalu kita membahas tentang objek IPA. Apa-apa saja? Biotik dan abiotik. Abiotik itu terdiri dari objek yang terdiri dari makhluk hidup, sedangkan abiotik adalah objek yang terdiri dari makhluk tak hidup. Jadi sebelumnya pada minggu lalu kita sudah mempelajari tentang objek IPA dan bagaimana pengamatannya. Mulai dari mengamati, membuat inferensi, kemudian mengkomunikasikan. Jadi biotik itu tadi objek yang terdiri dari makhluk hidup seperti pada minggu lalu. Contohnya apa? Manusia, hewan, dan tumbuhan. Kemudian abiotik, contohnya seperti apa? Misalkan ada batu, awan, matahari, tanah, dan benda-benda yang ada di sekitar kita yang terdiri dari makhluk tak hidup. Sebelum kita masuk ke materi, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu bagaimana siswa mampu membedakan antara besaran pokok dan besaran turunan. Kemudian, sebelumnya kita sudah mengetahui tentang objek IPA. Oleh karena itu, sikap apa yang kita miliki apabila kita sebagai seorang peneliti atau seorang pengamat dalam mengamati objek IPA? Sikapnya salah satunya itu kita harus teliti, kita harus sabar, kemudian rasa ingin tahu kita yang tinggi, kemudian harus objektif dan tenang. Ini adalah sikap-sikap yang harus dimiliki oleh seorang peneliti. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang objek IPA, seperti tadi adalah biotik dan abiotik. Kemudian objek IPA ini juga termasuk kepada seluruh benda di alam dengan segala interaksinya untuk dipelajari pola-pola keteraturannya. Jadi objek IPA sebelumnya ada kita pelajari tentang biotik dan abiotik. Kemudian dari biotik dan abiotik ini kita akan mempelajari segala interaksinya. Kemudian dipelajari lagi pola-pola keteraturannya. Kemudian IPA. IPA terbagi dalam beberapa ilmu, mulai dari namanya ilmu kimia, ilmu biologi, kemudian ilmu bumi dan antariksa, dan ada juga namanya ilmu fisika. Jadi segala benda yang di alam tadi bisa kita bagi dalam mempelajari mulai dari interaksinya dan pola-pola keteraturannya, masuk ke dalam ilmu kimia, biologi, ilmu bumi dan antariksa, kemudian ilmu fisika. Dari ilmu-ilmunya tadi, kita mulai misalkan bagaimana cara pengukuran dan sebagai bagian dari pengamatan. Sebelumnya, bagian dari pengamatan yang sudah kita pelajari yaitu yang pertama mengamati, kemudian setelah mengamati membuat inferensi, kemudian yang ketiga adalah mengkomunikasikan. Misalkan dalam mengamati meja, apa yang bisa kita lakukan yang pertama yaitu kita dengan cara mengukur. Dengan apa kita mengukurnya? Apakah dengan jengkal? Atau berapa jengkal ya kita bisa mengukur meja? Kemudian dengan meja tersebut kita bisa membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai dengan satuan. Jadi apakah dalam proses pengukuran ini kita menggunakan alat peraga atau menggunakan hanya jengkal tangan saja? Oke, selanjutnya kita mencontohkan dengan pengukuran meja. Kita tahu meja tadi apakah bisa diukur dengan jengkal tangan? Tentu bisa, tetapi tidak memiliki satuan atau besaran yang ada. Jadi, untuk itu kita namakan namanya
namakan dalam proses mengamati ini adalah besaran. Apa itu besaran? Besaran yaitu segala sesuatu yang dapat diukur. Jadi, misalkan ciri-cirinya apa untuk besaran ini? Yaitu yang pertama, dapat diukur. Yang kedua, yaitu memiliki satuan. Dan yang ketiga, yaitu dinyatakan dengan angka. Jadi, dalam proses mengamati objek IPA, bisa diukur melalui dengan besaran. Yaitu segala sesuatu yang dapat diukur. Ciri-cirinya seperti apa? Dapat diukur, memiliki satuan, dan dinyatakan dengan angka. Kemudian besaran-besaran dalam IPA apa-apa saja, yaitu ada dua. Yang pertama yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Ya, kita akan bahas satu-satu, yaitu yang pertama tentang besaran pokok. Ya, besaran pokok. Apa itu dimaksud dengan besaran pokok? Besaran pokok adalah besaran yang menjadi dasar atau pangkal untuk menyusun besaran lain. Jadi besaran pokok tadi apa? Besaran yang menjadi dasar atau pangkal untuk menyusun besaran lain. Contohnya besaran pokok ini ada apa saja? Ada penggaris, kemudian ada apa saja? Ada timbangan, ada termometer, kemudian ampermeter, ada stopwatch, ada light meter. Kemudian ini adalah contoh-contoh dari besaran pokok. Bisa kita gunakan dengan penggaris, timbangan, termometer, stopwatch, ampermeter, dan light meter. Oke, selanjutnya. Jadi, besaran pokok ini memiliki satuan atau Conference Generate Despite Measure atau CGPM pada tahun 1960 memutuskan 7 besaran pokok. Ini adalah sistem internasional yang disusun mengacu pada 7 besaran pokok. Seperti kita lihat pada tabel. Ada nama besaran, satuan, dan alat ukur. Nama besarannya seperti apa? Yang pertama yaitu panjang. Nama besarannya adalah panjang. Satuannya apa? Meter. Apa yang bisa kita gunakan? Bisa dengan penggaris atau meteran. Kemudian nama besaran selanjutnya yaitu massa. Massa ini satuannya apa? Yaitu kilogram. Alat ukurnya berupa neraca. Kemudian waktu. Waktu ini satuannya apa? Sekon atau detik dengan lambang S. Dengan apa kita bisa menggunakan alat ukur yang digunakan dalam menghitung waktu? Yaitu dengan menggunakan stopwatch. Kemudian yang keempat yaitu suhu. Suhu memiliki satuan yaitu Kelvin. Kemudian alat ukurnya apa? Termometer. Kemudian selanjutnya nama besarannya adalah kuat arus atau arus listrik. Memiliki satuan ampere, simbolnya A besar. Kemudian alat ukurnya itu ampere meter. Kemudian selanjutnya itu nama besarannya jumlah zat. Jumlah zat ini satuannya yaitu mol. Kemudian simbolnya juga mol. Kemudian yang terakhir yaitu nama besarannya intensitas cahaya. Satuannya apa? Candela. Alat ukurnya itu light meter. Ya, tadi sebelumnya kita membahas tentang besaran pokok. Jadi besaran pokok tadi ada 7 standar internasional pada besaran pokok yang sebelumnya Ibu sebutkan. Kemudian ada namanya besaran lagi, besaran turunan. Apa besaran turunan ini? Besaran turunan ini adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Dan jadi besaran turunan ini besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok atau besaran yang sudah Ibu jelaskan tadi. Maksudnya seperti apa? Yaitu diturunkan artinya dijabarkan atau diperoleh dari penggabungan dengan cara perkalian atau pembagian.
tadi sebelumnya besaran pokok itu memiliki 7 SI atau 7 standar internasional. Kemudian kalau besaran turunan terbagi pada 10 nama besaran turunan. Contohnya itu luas, volume, massa jenis, kecepatan, percepatan, gaya, usaha dan energi, tekanan, daya, dan momentum. Jadi dilihat sini di tabel ada namanya besaran turunan, lambang besarannya, kemudian rumusnya apa, kemudian satuannya apa. Bisa dilihat pada tabel berikut. Contohkan, misalnya luas, nama besarannya adalah luas, kemudian lambangnya apa? A besar, rumusnya apa? Mencari luas panjang kali lebar. Satuannya apa? Adalah meter persegi. Ini adalah contoh besaran dari turunan. Ya, Ibu simpulkan. Jadi untuk hari ini adalah kita mempelajari tentang besaran pokok dan besaran turunan pada pengamatan objek IPA. Jadi untuk tugas hari ini silahkan nanti lihat di grup Classroom IPA kelas 7. Ya, Ibu akhiri pertemuan pada hari ini. Ibu harap anak Ibu tetap semangat dan memahami apa dari yang telah Ibu jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.